Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Arif Furqon. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Salatiga dengan NIM 5302233. Di sini untuk memenuhi ini ya, biasa Bu dosen Robiko ini terkait pembuatan video untuk ujian tengah semester, yaitu tentang kita akan membahas sebuah materi ya biasa terkait feminisme, yaitu kita akan mengenal lebih dekat tentang feminisme. Apa sih feminisme, terus bagaimana sih sejarah singkat feminisme, dan kemudian poinnya nantilah ada bonus-bonus tersendiri gitu. Oke. Saya bawa catatan juga ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung kan pasti ada sumber yang kita ketahui bersama dan terjamin validitasnya gitu. Oke, untuk definisi feminisme. Oke. Kalau kita berangkat dari kata feminisme itu kan kalau dari bahasa Latinnya kan adalah feminim atau feminis. Jadi secara tidak langsung maknanya adalah sifat keperempuanan gitu. Jadi kalau plesetan atau turunan keilmuannya lagi, kita biasanya lebih mengenal feminisme itu terkait feminismologi, yaitu ilmu tentang sifat keperempuanan atau ilmu tentang keperempuanan gitu. Oke, itu mungkin secara gambaran khususnya mungkin seperti itu. Oke, itu mungkin etimologi dan untuk terminologi. Jadi feminisme ini kan mempunyai sejarah tersendiri. Jadi latar belakang adanya gerakan feminisme itu kan memang di samping pengertian itu memang timbullah latar belakang. Jadi secara tidak langsung pengertian dan latar belakang dari feminisme itu tak buat sama gitu aja ya teman-teman. Jadi gerakan yang menuntut hak atau persamaan antara laki-laki dan perempuan itu yaitu feminisme gitu. Atau makna singkatnya lagi saya mencatat di sini bahwa perjuangan dan transformasi, jadi hak keadilan yang diminta oleh perempuan untuk setara dengan laki-laki. Jadi kan dulu memang ketika ini belum tercipta, memang perempuan itu dianggap lemah dan lebih dipercayai di bagian akademik di sini. Yang saya maksud adalah rumah. Jadi setiap kegiatan atau pekerjaan lah bahasanya, kita bahasakan seperti itu, pekerjaan terus atau terkait dengan ekonomi itu langsung dilimpahkan ke laki-laki semuanya gitu. Jadi gerakan ini menuntut persamaan, jadi bahwa secara tidak langsung perempuan juga berhak berkarir, berhak mempunyai persamaan terkait hak pilih dan sebagainya, hak hidup dan lain sebagainya gitu. Oke. Kembali lanjut masalah definitif ya. Tadi adalah feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki. Kemudian bisa dimaknai juga, tadi juga sudah saya singgung bahwa feminisme itu lahir karena kebangkitan perempuan yang ingin menggeser status doktrin dan anggapan bahwa mereka adalah makhluk kedua setelah laki-laki. Jadi saya tambahin sedikit lagi. Jadi pada zaman dulu itu memang perempuan itu dianggap orang kedua, orang pertamanya laki-laki. Karena apa? Di samping kesifat keperempuanannya, dulu doktrin yang terjadi di masyarakat atau budaya yang sudah tertanamkan, yaitu memang perempuan itu lemah gitu. Oke, saya sudah singgung terkait definisi, kita langsung berangkat terhadap sejarahnya feminisme. Cara singkat gini, jadi sependek pemahaman saya memang sejarah dari feminisme itu berangkat dari tokoh yang bernama Mary Wollstonecraft gitu. Jadi dalam bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women. Jadi buku itu juga menjadi sebuah pedoman sampai zaman sekarang gitu. Pada zaman saat ini juga dijadikan sebuah pedoman seperti itu. Beliau menganggap bahwa permasalahan utamanya adalah perempuan sebagai pirani rumah tangga dan menggantungkan ekonomi kepada laki-laki. Jadi buku ini yang saya bilang tadi bahwa yang menganggap perempuan itu hanya sebagai pirani rumah tangga dan laki-laki itu sebagai perekonomiannya. Jadi diserahkan ekonomi itu ke laki-laki semuanya. Jadi bersinggungan dengan latar belakang tadi itu juga dijelaskan dalam buku karya dari Mary Wollstonecraft ini yang dari Inggris ya, kurang lebih itu A Vindication of the Rights of Women. Jadi pada mulanya itu pun pada abad ke-19 gitu ya, akhir 18 awal 19 itu adalah awal muncul tombak ujung dari feminisme. Kemudian beranjak dari revolusi Prancis,
perempuan sudah diberikan kesempatan kesetaraan ditokoi oleh Olympe de Gouges. Terus kemudian di Amerika juga ada tokonya sendiri. Terus di kemudian hari itu berkembang juga ada tokoh-tokoh yang lain juga. Nah, kemudian saya singgung sedikit terkait di revolusi Prancis ya teman-teman. Jadi di revolusi Prancis itu perempuan memang bahkan lebih mengenaskan gitu nasibnya daripada pada saat di awal Inggris. Bahkan di revolusi Prancis tersebut hak pilih pun nggak ada untuk perempuan gitu. Bahkan sampai segitunya gitu terhadap pemilihan, taruhlah kalau di Indonesia pemilu gitu. Jadi pada revolusi Prancis pada tahun berapa ya, kurang lebih kalau revolusi Prancis itu ya saya lupa tahunnya, intinya seperti itu. Jadi benar-benar penindasan untuk perempuan pada saat itu. Terus kemudian di toko itu tadi Olympe de Gouges gitu. Terus kemudian berangkat dari sejarah, saya singgung sendiri terkait ini ya. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa memang piranti perempuan sebagai piranti rumah tangga dan laki-laki untuk perekonomiannya gitu. Jadi itu kalau kita tarik garis secara lurus lagi, itu kita bersinggungan dengan istilah yang namanya patriarki gitu ya, dimana dominasi itu hak atau kesetaraan itu lebih didominasi oleh laki-laki gitu. Jadi patriarki di sini itu ada lawannya feminisme gitu. Feminisme di sini memang lawannya patriarki. Jadi benar-benar patriarki harus dihilangkan gitu, laki-laki lebih dominan gitu daripada perempuan. Nah, jika berangkat dari patriarki lagi, kita harus tahu bedanya gitu kan. Kan di sini kan yang dibahas memang kesetaraan gender gitu kan. Kita harus tahu pengertian gender dan apa sih bedanya gender dengan seks seperti itu. Nah, jika gender dari buku yang saya tulis dan saya ringkas itu memang gender itu lebih ke perilaku atau gaya hidup atau sosial gitu. Taruhlah perilaku sosial atau watak dari sifat laki-laki atau perempuan gitu. Nah, jika seks itu jenis kelamin yang lebih berhubungan dengan biologis gitu. Jadi di sini yang dimaksud oleh feminis itu meminta bahwa kesetaraan gender, bukan kesetaraan seks. Beda ya teman-teman. Jadi bedanya untuk gender itu lebih ke sifat, perilaku, ke karakteristik itu yang berhubungan dengan itu, dan jika seks itu lebih ke pengalaman biologis seperti itu. Oke, tadi sedikit membahas patriarki, saya loncat lagi ke patriarki ya. Jadi sistem patriarki itu ada dibagi dua. Yang pertama ada patriarki garis keras, terus kemudian ada juga patriarki garis lunak. Seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit aja terkait ini jenis-jenis dari feminisme. Jadi kita kan tadi udah banyak menyinggung tentang definisi dan sejarah sedikit lah, walaupun juga saya masih kurang lihai dalam menjelaskan, cuman saya hanya ingin menambah sedikit untuk pelengkap saja. Jadi ada juga banyak aslinya ragam feminisme tuh, mulai dari feminisme anarkis, sosialis, marxis, radikal, ekofeminisme, liberal, psikoanalisis dan lain sebagainya. Tapi yang lebih general itu kan memang ada tiga jenis utama dari feminisme itu sendiri gitu. Jadi yang pertama ada feminisme radikal, atau yang lebih kita pahami lebih gampang itu ya dominan patriarki itu sendiri. Jadi melawan gerakan dari laki-laki bahwa kita memang feminisme itu menolak patriarki. Yang kedua ada feminisme sosialis, yaitu eksploitasi terhadap laki-laki. Jadi memang benar-benar ada kaitannya dengan, ada korelasinya dengan yang pertama tadi. Terus yang ketiga ada feminisme liberal, yaitu prasangka sistem pemerintahan gitu. Kurang lebihnya seperti itu dari saya penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman nanti akan ada plus minus yang akan ditambah oleh teman-teman yang lain yang presentasi atau yang membuat tugas ini. Jadi intinya memang kita dalam belajar, saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pahami gitu, dan apa yang saya tulis sendiri. Ini buku saya sendiri teman-teman gitu. Jadi atas usaha dan penjelasan dari saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika banyak kekurangan itu murni datangnya dari saya, dan jika banyaknya adanya kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.